Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Qala al-Imam Umar ibn Ali ibn al-Mulaqqin, al-Imam al-Hafidh Umar ibn Ali ibn al-Mulaqqin rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 84 min al-hijratin nabawiyyah fi kitabihi at-tadhkirah fi ulumil hadis. Qala wal mu'allalu wa huwa mattuli'a fihi ala illatin qadihatin fi sihhatihi ma'as salamati anha dhahira. Nah, ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa illah di kalangan ulama itu ada dua, ada illah yang qadihah dan ada illah yang ghairu qadihah. Dan yang dimaksud oleh para ulama ketika mereka mengitlaqkan kata illah, yang dimaksud dengannya adalah illah yang qadihah. Karena itulah definisi illah al-mu'allal yang beliau sebutkan di sini. Kata beliau bahwa al-mu'allal adalah hadis yang uttuli'a alaihi, yang diketahui di dalamnya, uttuli'a fihi, yang diketahui di dalamnya illatin qadihah, diketahui di dalamnya itu ada illah yang qadihah, yang mana ittila kita kepada jalan-jalan atau ittila seorang terhadap illah dalam hadis itu hanya bisa diperoleh melalui jam'u turuq, melalui jam'u turuq. Kata beliau, yang mana illah yang didapatkan di dalamnya itu qadihah, illah yang qadihatin fi sihhatihi, yang merusak kesahihan hadisnya, keabsahan hadisnya, yakni membuat hadisnya dhaif. Ma'as salamati anha dhahira, padahal tampilan luarnya secara zahir selamat, yakni tampilan luarnya sahih ya, ataupun hasan misalnya, tidak ada sama sekali cacat di dalamnya. Nah, karena itulah para ulama mendefinisikan hadis al-mu'allal atau mendefinisikan illah yang qadihah. Apa itu illah qadihah? Kata para ulama bahwa illatun qadihah adalah sababun ghamidun khafiyun ya yaqdahu fi sihhatil matan ma'anna dhahirahu as-salamatu minhu. Ya, bahwa illatun qadihah adalah sababun, suatu sebab, ghamidun yang rumit, khafiyun yang terselubung, ya, yang rumit lagi terselubung, yakni tidak bisa diketahui hanya dengan melihat satu dua jalan saja, melainkan setelah bisa dipastikan setelah mengumpulkan semua jalan-jalan. Ya, dikatakan sababun ghamidun khafiyun taqdahu fi sihhatil hadis. Yaqdahu fi sihhatil hadis, yang mana sebab ini dia merusak kesahihan hadis, keabsahan hadisnya. Ma'anna dhahirahu as-salamatu minhu. Ya, padahal zahirnya selamat dari sebab tersebut. Nah, maka hadis al-mu'allal nanti dikatakan mu'allal kalau di dalamnya terdapat illah, satu. Yang kedua, illat ini ghamidun khafi, rumit dan tersembunyi. Dan yang ketiga zahirul hadis as-salamatu min, ya, lahiriah hadisnya selamat darinya. Karena itulah hadis atau al-mu'allal ini semacam isim jins. Dia adalah al-mu'allal adalah isim jins untuk semua jenis hadis yang padanya terdapat tiga hal ini. Ada illat, kemudian illatnya itu ghamidun khafi, dan yang ketiga zahirnya selamat. Semua hadis yang mengumpulkan tiga sifat ini maka itu dikatakan al-mu'allal. Itu dinamakan al-mu'allal. Ya. Maka al-mu'allal itu adalah isim jins yang berada di bawahnya beberapa jenis hadis. Semisal kemarin sudah berlalu hadis syadz. Hadis syadz kalau secara zahir ya sudah berlalu, ya, syadz adalah mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Bersendiriannya atau ketika seorang rawi yang makbul menyelisihi rawi yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Ya. 6. Menyelisihi rawi yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Ini hadis syadz, kalau kita periksa satu sanad saja, sanadnya itu saja yang diperiksa, maka kita akan dapat zahirnya selamat, zahirnya sahih. Kenapa? Karena syadz itu rawi yang menyelisih adalah rawi yang makbul, thiqah ataupun hasan. Ya. Maka syadz ini adalah suatu sebab
ya, yang merusak kecacatan merusak keabsahan hadits. Hadits syadz, lawannya mahfuz. Ya kan? Kemudian dia tersembunyi, terselubung dan rumit. Ya. Zahirnya tidak terlihat, zahirnya hadisnya selamat. Maka hadits syadz itu salah satu bentuk dari bentuk-bentuk hadis al-mu'allal. Jelas ya? Demikian pula misalnya tafarrudut thiqah, tafarrudnya seorang perawi fi ma la yahmilut tafarrud, pada hal-hal yang dia belum sanggup bersendirian di situ. Ini juga secara zahir tidak ada masalah. Dia seorang rawi thiqah, dia bersendirian, bisa diterima. Tapi dalam kondisi tertentu dia bisa ditolak. Kapan? Kalau tafarrudnya dia atau tafarrudnya seorang perawi itu pada hal-hal yang dia belum cukup kuat untuk tafarrud di situ. Ini juga masuk dalam kategori al-mu'allal. Kemudian yang termasuk dalam kategori al-mu'allal masalan al-ittirab, ya, al-muttarib. Akan datang nanti. Al-muttarib ini juga salah satu bentuk dari bentuk-bentuk al-ilal, al-mu'allal. Karena ikhtilafnya hanya bisa diketahui setelah mengumpulkan jalan. Setelah mengumpulkan jalan. Taib. Ini bentuk al-mu'allal. Artinya, dan juga sudah berlalu bentuk-bentuk mu'allal juga semacam atau sayat ya, beberapa bentuk bentuk ta'lil yang lain dari para ulama. Taib. Artinya kalau ada sebuah hadis, misalnya ada hadis itu dhaif, dihukumi dhaif. Kenapa dia dhaif? Karena di dalam sanadnya ada fulan bin fulan. Anggaplah di dalam sanadnya ada Abdullah bin Lahiyah, dia dhaiful hadis. Nah, hadis ini, hadis yang dhaif gara-gara ada rawi yang dhaif dalam sanadnya, ini tidak bisa dikatakan mu'allal. Kenapa? Karena sebab dhaifnya itu zahir, tidak tersembunyi. Sebab dhaifnya apa? Zahir, tidak tersembunyi. Demikian pula hadis mursal, tabi'in langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan jelas sekali ada rawi yang hilang. Maka sebab dhaifnya zahir, tidak tersembunyi. Maka ini juga bukan mu'allal. Jadi bentuk-bentuk inqita', ya, bentuk-bentuk inqita' yang zahir ini semuanya bukan bentuk mu'allal. Kenapa? Mudah untuk diketahui. Demikian pula hadis palsu, hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang di dalam sanadnya ada rawi kadzdzab. Ini juga bukan mu'allal. Kenapa? Karena gampang diketahui, tidak tersembunyi. Ya, tidak tersembunyi. Mu'allal adalah hadis yang tampilan luarnya sahih, tidak ada rawi dhaif di dalamnya, tidak ada sanad yang munqati di dalamnya, bersih, ya. Namun ternyata ada cacat yang terselubung di dalamnya yang hanya bisa diketahui setelah mengumpulkan jalan-jalan. Jelas ya? Maka ini kesimpulan dari al-mu'allal. Jadi al-mu'allal adalah isim jins untuk semua jenis hadis yang di dalamnya terdapat illah, terdapat sababun ghamidun khafiyun yaqdahu fi sihhatil hadis ma'anna zahirahu salamatu minhu, padahal zahirnya selamat darinya. Baik, summa qala rahimahullahu taala wal muttaribu wa huwa ma yurwa ala aujuhin mukhtalifatin mutasawiyah. Al muttarib adalah hadis yang diriwayatkan ala aujuh dengan beberapa sanad, yakni aujuhin dari beberapa sanad, ya, minimal dua sanad atau lebih, minimal dua sanad atau lebih. Kemudian jalan-jalan ini, aujuh ini, yang dimaksud dengan aujuh di sini adalah al-asanid, diriwayatkan dengan asanid, dengan beberapa sanad mukhtalifah yang berbeda-beda. Ya, isyarat atau kalimat mukhtalifah mengisyaratkan bahwa jalan-jalan ini, ya, jalan-jalan ini berbeda, saling berselisih satu sama lain dan tidak bisa dipadukan, tidak bisa dikompromikan. Jadi jalan-jalannya ini mukhtalifah dalam artian tidak bisa dikompromikan. Kapan kita terima yang ini maka yang lain ditolak. Diterima yang ini maka yang lain ditolak. Itu tidak bisa dikompromikan. Kemudian mutasawiyah. Nah, biasanya kalau dalam mendapati hal-hal yang bertentangan, kalau tidak bisa dikompromikan, biasanya kita melihat kepada tarjih. Nah, ini juga mutasawiyah, tidak bisa juga dirojihkan. Kenapa? Karena mutasawiyah, sama kuatnya. Sama kuatnya. Baik, ini hadis al-muttarib. Jadi al-muttarib ma yurwa ala aujuh, hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalan. Dari beberapa jalan. Nah, kemudian mukhtalifah, berbeda-beda, saling berselisih satu sama lain sehingga tidak bisa dikompromikan, dan mutasawiyah, sama kuatnya sehingga tidak bisa ditarjih salah satu dari sanad-sanad tersebut. Baik, ini hadis al-muttarib. Contoh misalnya yang sudah pernah kita sebutkan, kita sudah pernah juga gambarkan pohon sanadnya adalah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an,
ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau beliau bertanya, ya Rasulullah, ya, raaitu apa namanya, syibta, ya Rasulullah, saya melihat Anda sudah beruban, ya. Kata beliau, sayyabatni, ya, amma yatasaalun wan naziat, dan seterusnya, ya. Yang membuat saya beruban adalah apa namanya, surah amma, surah an-naziat, surah-surah tentang hari kiamat. Nah, ini hadits dijadikan contoh oleh para ulama sebagai hadits yang mudtarib. Ya. Lebih tepatnya mudtarib dalam sanadnya. Ya, mudtarib dalam sanadnya. Nah, sudah kita sebutkan ya bahwa makhrajul hadis, makhrajul riwayat hadis ini adalah pada Abu Ishaq As-Sabi'i. Pada Abu Ishaq As-Sabi'i, dan dari dia ada banyak perbedaan riwayat. Sebagian muridnya meriwayatkan dari dia dengan sanad yang mausul, ya, sebagian meriwayatkan dari dia dengan sanad yang mursal, sebagian meriwayatkan dari dia, ya, dengan sanad yang berbeda, ya, sebagian meriwayatkan dari dia dengan sanad yang munqati, sebagian meriwayatkan dari dia dan menjadikannya bukan dari musnad Abu Bakar tapi dari musnad yang lain, dan seterusnya. Ada khilaf, ada ikhtilaf murid-muridnya, siapa, Abu Ishaq As-Sabi'i ini, ya, kalau nggak salah Abu Ishaq As-Sabi'i, ya. Nah, kemudian jalan-jalan ini saling mukhtalifah, saling menafikan satu sama lain sehingga tidak bisa dikompromikan, dan sama kuatnya. Ini tidak bisa ditarjih salah satunya. Taib, selain ittirab terjadi pada sanad, ittirab juga bisa terjadi pada matan. Ittirab juga bisa terjadi pada matan. Semisal hadis yang masyhur atau yang biasa dijadikan contoh, hadis laisa fil mali haqqun siwa zakah. Laisa fil mali haqqun siwa zakah. Tidak ada dalam harta itu hak lain, yakni kewajiban lain selain zakat. Pokoknya kalau sudah keluarkan zakat, sudah tidak ada kewajiban lain dalam agama. Ya, yakni selain hutang kepada manusia tentunya. Ini hubungan manusia dengan Allah Ta'ala. Asalnya tidak ada yang wajib dari asalnya selain zakat. Kemudian ada hadis lain juga, dari sahabat yang sama, ya, dengan lafaz inna fil mali la haqqan siwa zakah. Inna fil mali la haqqan siwa zakah. Sungguh dalam harta itu ada kewajiban lain selain zakat. Sungguh pada harta itu ada kewajiban lain selain zakat. Ini jelas ittirab. Satu hadis mengatakan tidak ada kewajiban lain pada harta selain zakat. Di hadis yang di riwayat yang lain masih dari sahabat yang sama, jalan yang sama, ya. Justru lafadznya apa? Pada harta itu ada hak lain selain zakat. Maka ini jelas ittirab pada matannya. Taib. Dan tentang contoh hadis ittirab ini, contoh hadis al-muttarib ini sebagaimana sudah kita pernah singgung sebelumnya, dan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullahu taala bahwa sangat jarang ada hadis muttarib yang selamat, ya, sebagai contoh hadis dhaif gara-gara ittirab. Hadis dhaif gara-gara apa? Ittirab. Kebanyakan contoh-contoh hadis muttarib yang dibawakan oleh para ulama, ya, dalam buku-buku mustalahul hadis, itu kebanyakannya contoh muttarib sekaligus dhaif. Contoh muttarib sekaligus apa? Dhaif. Maksudnya apa? Ini hadis seandainya tidak muttarib tetap dhaif. Ya, contoh yang dibawakan kayak tadi, ya, syayyabatni, ya, yang membuat saya beruban adalah amma yatasaalun atau Hud, surah Hud dan semacamnya, ya. Yang membuat saya beruban adalah surah-surah tentang hari kiamat. Ini hadis kalaupun tidak muttarib, ini hadisnya juga dhaif dari asalnya. Ya, karena adanya perawi yang dhaif di dalamnya. Hatta walaupun tidak muttarib, asalnya dhaif. Maka kebanyakan hadis-hadis yang dibawakan, ya, contoh oleh para ulama sebagai contoh hadis muttarib, kebanyakannya tidak ada yang bisa dijadikan contoh ideal sebagai suatu hadis yang mardud gara-gara muttarib. Tok, begitu. Artinya seandainya tidak ada muttarib, seandainya tidak muttarib, hadisnya sahih. Itu tidak ada contoh sejauh ini yang disebutkan oleh para ulama. Kebanyakannya hadis yang dijadikan contoh muttarib adalah hadis yang memang pada dasarnya sudah dhaif karena faktor lain, kemudian diperparah dengan adanya ittirab ini. Jelas sampai sini, ya? Wallahu taala alam bisawab. Dikatakan oleh As-Sakhawi rahimahullahu taala, ya, lakin qalla an yaslama lahu misalun la dakhala lis-sanadi fihi. Ya. Kata siapa? Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang ittirab pada matan, bahwa sangat jarang ada ittirab pada matan
ya, kemudian sanadnya selamat. Ya, yakni kalau ittirab pada matan pasti sanadnya juga bermasalah. Pasti sanadnya juga bermasalah. 6. Wallahu taala alam bisawab. Maka ini al-muttarib. Ya, intinya adalah al-muttarib suatu hadis diriwayatkan dari beberapa jalan yang berbeda-beda, mukhtalifah. Karena dia mukhtalifah maka tidak bisa dijamak, ya, yang saling menafikan satu sama lain, dan juga tidak bisa ditarjih karena mutasawiyah para perawinya. Mutasawiyah para perawinya. Baik. Ini al-muttarib. Summa qala rahimahullahu taala, atau mungkin sekedar sebagai gambaran, ya, la ba'sa bihi, sebagai kita berikan bentuk apa namanya? Gambaran, ya. Ya, anggaplah misalnya ada seorang perawi, ya. Anggaplah ada seorang perawi, misalnya Sufyan ibnu Uyainah masalan, atau anggaplah di atasnya, ya. 6. Masalan Az-Zuhri rahimahullahu taala. Az-Zuhri rahimahullah punya banyak murid. Punya banyak murid. Nah, misalnya anggaplah ada 5 jalan dari Az-Zuhri. Az-Zuhri punya 5 murid. Nah, masing-masing dari 5 murid dari Az-Zuhri ini semuanya sama-sama thiqah. Thiqah. Meriwayatkan dari Az-Zuhri. Jelas, ya? Kemudian rawi yang pertama meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mausul. Dia murid yang pertama dari Az-Zuhri dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mausul. Murid yang kedua meriwayatkan dari Az-Zuhri, ya, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal, tidak menyebutkan Anas. Tidak menyebutkan apa? Anas. Jalan yang ketiga, Az-Zuhri, ya, murid yang ketiga meriwayatkan dari Az-Zuhri, ya, misalnya dia jadikan dari sanad yang lain. Az-Zuhri dari misalnya Ishaq bin Abdullah ibn Talha Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, ya, dari Ibnu Abbas. Jadi tadi dari sanad dari musnad Anas bin Malik, ini dari Ibnu Abbas. Satunya menjadikan apa? Jadi hadisnya matanya semua sama. Rawi murid yang keempat meriwayatkan dari Az-Zuhri misalnya dari Amrah dari Aisyah. Dari Amrah dari Aisyah radhiyallahu anha. 6. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya meriwayatkan dari Az-Zuhri, misalnya Az-Zuhri, kemudian dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha mursal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini 5 jalan ini berbeda-beda. Ya. Mukhtalifah. Saling menafikan satu sama lain. Tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dijamak. Kemudian kita mau tarjih yang mana dari 5 orang muridnya Az-Zuhri yang paling kuat, ternyata semua sama-sama thiqah, sama kuatnya. Maka tidak bisa juga dikuatkan. Kenapa? Mutasawiyah, sama kuatnya masing-masing. Thiqah. Ya. Maka ini contoh apa? Hadis al-muttarib. Seandainya misalnya dari 5 orang muridnya Zuhri ini semuanya thiqah kecuali satunya ada thiqatun sabat mutkin misalnya, maka apa? Kita katakan ini bukan hadis muttarib. Kenapa? Ada satu yang lebih kuat dibandingkan 4 yang lain. Maka jalan ini yang benar, yang 4 lainnya salah jalannya. Dihukumi apa? Jalan-jalan lain itu dihukumi syadz semuanya, syadzah. Yang benarnya yang mahfuz adalah hadis rawi satu orang ini yang thiqatun mutkin misalnya. Thiqatun mutkin karena dia lebih kuat, yang lainnya thiqah saja. Jelas, ya? Jadi intinya ada terjadi beberapa riwayat ikhtilaf dalam periwayatan yang tidak bisa dikompromikan, dan rawi-rawi yang berselisih itu sama kuatnya, mutasawiyah fil quwah, yakni perawi-perawi yang berselisih itu mereka sama kuat hafalannya, sama kuat bobotnya, ya, sehingga tidak bisa kita tarjih salah satunya. Wallahu taala alam bisawab. Summa qala rahimahullahu taala wal mudraj wa huwa ziyadatun taqa'u fil matni wa nahwihi. Al-mudraj adalah tambahan yang terjadi pada matan atau yang semisalnya. Baik. Al-mudraj adalah sebuah tambahan, ya, yang terdapat dalam matan wa nahwihi. Nahwi yani au fis sanad. Jadi mudraj bisa terjadi pada matan dan bisa terjadi pada as-sanad. Apa itu mudraj? Mudraj adalah, ya, gambarannya adalah suatu tambahan lafaz pada hadis, baik pada sanadnya atau pada matannya. Tambahan lafaz pada suatu hadis, ya, yang bukan bagian dari hadis tersebut, ya, bukan bagian dari hadis tersebut, ya.
tanpa ada penjelasan, tanpa ada bayan, dan tanpa ada fasil. Tanpa ada bayan dan tanpa ada fasil, tanpa ada penjelasan bahwa itu mudraj bukan bagian dari hadis, atau tanpa ada fasil, tanpa ada jidah. Ya, jadi bersambung diucapkan sehingga orang yang mendengarnya seakan-akan berpikir itu bagian dari hadis tersebut. Kalimat itu, lafaz itu bagian dari hadis tersebut, padahal bukan. Padahal apa? Padahal bukan. Taib. Oh, belum ke ini ya, afwan. Jelas ya? Taib. Jadi al-mudraj adalah tambahan ya dalam hadis, di mana tambahan ini pada dasarnya bukan bagian dari hadis tersebut, tidak pada sanadnya, tidak pada matannya, bukan bagian dari sanad, bukan bagian dari matan. Tapi kemudian ditambahkan di dalamnya, ditambahkan ya pada hadis tersebut tanpa ada bayan, tanpa ada penjelasan bahwa ini mudraj, dan juga tanpa ada fasil, tanpa ada perantara, jeda yang ketika seorang mendengarnya berpikir itu bagian dari hadis padahal bukan. Nah, ini al-mudraj. Dan mudraj ini termasuk illat, salah satu bentuk illah yang qadihah dalam riwayat. Iya. Termasuk apa? Illah, yakni tambahan tersebut tidak bisa diterima. Mudrajnya nggak bisa diterima. Ya, cuman kita mengatakan dia illah karena pada dasarnya dia tidak bisa ketahuan kecuali setelah mengumpulkan jalan-jalan. Nanti di jalan lain ditemukan bahwa sebenarnya ini bukan bagian dari hadis, itu mudraj. Itu apa? Mudraj. Nah, atau dari keterangan para ulama, nas dari para ulama bahwa itu adalah mudraj. Nah, jadi al-mudraj ini dia adalah tambahan ya, yang masuk ke dalam hadis baik pada sanad maupun pada matan tanpa ada penjelasan dan tanpa ada fasil yang memisahkan antara lafaz tersebut, tambahan lafaz tersebut dengan asal hadisnya. Kemudian dari sisi tempatnya, mudraj terbagi menjadi dua. Ada mudraj fil matan dan ada al-mudraj fil isnad. Mudraj fil matan dan ada al-mudraj fil isnad. Adapun mudraj pada matan ini terbagi menjadi tiga secara umum. Yang pertama ada mudraj fi awwalil matan. Yang kedua ada mudrajun fi wasatil matan, dan yang ketiga ada mudrajun fi akhiril matan. Ada mudraj pada sanad, mudraj pada matan ada tiga. Ada mudrajun fi awwalil matan, ada mudrajun fi wasatil matan, dan atau fi asna'il matan, dan yang ketiga mudrajun fi akhiril matan. Dan semua mudraj ini bukan bagian dari hadis, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ditambahkan oleh perawi tanpa ada penjelasan dan tanpa ada fasil, sehingga orang yang mendengarnya beranggapan itu masih bagian dari hadis. Ya. Baik, contoh mudraj pada di awal matan seperti misalnya sabda atau hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaan dikatakan asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar. Asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar. Sempurnakanlah wudu, celaka bagi tumit-tumit dalam api neraka. Para ulama ketika mengumpulkan jalan-jalan hadis ini, mereka menemukan bahwa ternyata kalimat asbighul wudu di awal itu bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan ucapan dari Abu Hurairah. Di jalan lain ditemukan bahwa lafaz hadisnya adalah qala Abu Hurairah asbighul wudu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wailun lil aqabi minan nar, atau fa inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul wailun lil aqabi minan nar. Jadi demikian lafaznya. Abu Hurairah berkata, sempurnakanlah wudu karena saya mendengar Nabi kalian bersabda wailun lil aqabi minan nar. Demikian asal hadisnya. Kemudian ada sebagian perawi yang keliru. Ya, perawinya di sini imma yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, atau dibawanya atau yang dibawanya. Yang jelas ada rawi-rawi yang keliru di sini. Ya. Dia berpikir bahwasanya hadis itu atau ucapan asbighul wudu itu sudah bagian dari matan hadis, bukan ucapannya Abu Hurairah. Maka dia riwayatkan satu paket begitu. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar. Padahal tambahan asbighul wudu di awal matan ini adalah mudraj dari ucapannya Abu Hurairah. Mudraj dari ucapannya siapa? Abu Hurairah. Siapa yang menggabungkan ke dalam hadis, ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, yang jelas bukan Abu Hurairahnya, dibawanya. Apakah tabiinnya atau dibawanya lagi atau dibawanya lagi? Yang jelas ada rawi yang waham di situ.
Nah, dari sisi inilah dia dikatakan illat karena tersembunyi. Karena dia apa? Tersembunyi. Walaupun dia tidak merusak keabsahan hadis, tapi yang dimaksud di sini adalah tambahan itu ditolak. Itu tambahan itu rusak, nggak bisa diterima. Tidak boleh disebutkan kepada Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini ya? Jadi terkadang ada hadis sahih, tapi ada mudraj di dalamnya. Di mana tugas kita setelah mengetahui mudraj cukup mengeluarkan yang mudraj tersebut. Jangan nisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara asal hadisnya sahih. Ya, tidak dhaif. Ya. Jadi asal hadisnya sahih, cuman mudraj ini yang kita keluarkan. Kita katakan ini dhaif, tambahan ini dhaif secara marfu. Kita katakan ini dhaif secara marfu. Yang sahih dia apa? Mauquf dari ucapannya Abu Hurairah, ini mudraj. 6. Ini contoh mudraj di awal sanad. Contoh mudraj fi asna'is sanad, di tengah sanad. Seperti misalnya hadis mudraj dari Az-Zuhri rahimahullah dalam hadis tentang awal kali Nabi SAW menerima wahyu di Gua Hira. Dikatakan dalam hadis tersebut, yatahannasu ya zawata layal. Dalam riwayat itu bahwa Nabi SAW yatahannas fi ghairi Hira, ya, bahwa Nabi SAW yatahannas di Gua Hira pada beberapa malam tertentu. Ya, kemudian ditambahkan disisipkan di tengah-tengah hadisnya dikatakan wahwa at-ta'abbud. Yatahannas yakni at-ta'abbud. Ya. Yatahannas maknanya adalah beribadah. Yani beliau beribadah di dalam Gua Hira. Kata para ulama tambahan wahwa ta'abbud ini di tengah sanad, di tengah matan ini adalah tambahan dari Az-Zuhri. Menafsirkan kata yatahannas. Menafsirkan apa? Yatahannas. Cuman Az-Zuhri tidak memisah, tidak menjelaskan. Seharusnya dia katakan ketika beliau mengimla hadis tersebut, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannas, setelah itu beliau mengatakan qultu, seharusnya beliau katakan seperti itu. Qultu, makna yatahannas adalah at-ta'abbud. Makna tahannus adalah at-ta'abbud, gitu. Makna tahannus huwa at-ta'abbud. Selayaknya beliau katakan seperti itu. Namun Az-Zuhri tidak memberikan bayan, tidak ada juga fasil. Langsung dibacakan satu paket begitu, yatahannatsu fi ghairi Hira, ya. Nah, kemudian dikatakan apa? Wa huwa ta'abbud. Jadi seakan-akan yang mengatakan wa huwa ta'abbud adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, marfu. Jelas ya? Padahal ini merupakan ucapan dari Az-Zuhri. Nah, ucapan dari Az-Zuhri. Baik, kemudian di antara atau bentuk mudraj berikutnya adalah mudraj di akhir hadis. Nah, contoh di akhir hadis misalnya tentang keutamaan lil abdil mamluki ajran. Ya. Sesungguhnya budak itu memiliki 2 pahala. Budak kalau dia memperbaiki ibadahnya kepada Allah dan melaksanakan perintah tuannya, majikannya, maka budak itu mendapatkan 2 pahala. Lil abdil mamluki ajran. Budak itu memiliki 2 pahala. Setelah itu disebutkan setelahnya, ini dari hadis Abu Hurairah, laulal jihadu fi sabilillahi wa birru ummi, dalam hadis tersebut, laulal jihadu fi sabilillah wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamlukan wa ana mamluk. Ya, seandainya bukan karena jihad fi sabilillah dan berbakti kepada ibuku, niscaya saya lebih suka mati dalam keadaan budak. Karena budak mendapatkan 2 pahala. Seandainya bukan karena jihad, laulal jihadu fi sabilillah wa birru ummi, dan bukan karena berbakti kepada orang tua, kepada ibuku, niscaya saya senang untuk mati dalam keadaan budak. Kata para ulama, kalimat yang terakhir ini jelas mudraj dari Abu Hurairah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi cuma sampai lil abdil mamluki ajran, budak yang dimiliki mendapatkan 2 pahala. Titik, sampai situ sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah menambahkan, seandainya bukan karena jihad dan karena berbakti kepada ibuku. Nah, kalimat ibuku tidak mungkin Nabi yang bersabda, karena ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Jelas ya? Maka ini indikator yang menunjukkan bahwa ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama ini ucapan Abu Hurairah. Dan ini mudraj di akhir setelah dibawakan matannya lengkap, ya, lil abdil mamluki ajran. Taib ini mudraj dalam di matan.
ada di awal atau fi asna'is sanad atau fi akhiris sanad. Kemudian juga ada mudraj di sanadnya. 6. Tadi mudraj di awal matan, fi asna'il matan, fi akhiril matan. Dikatakan di sini kata beliau rahimahullah, wal mudraju wa huwa ziyadatun taqa'u fil matni wa nahwihi. Wa nahwihi yakni fil isnad. Ya. Contoh mudraj dalam sanad seperti hadis siapa? Ketika Syarik bin Abdullah ibn Abi Abdullah An-Nakhai Al-Qadhi, Syarik ibn Abdullah An-Nakhai Al-Qadhi, beliau sedang mengimla hadis. Sedang mengimla apa? Suatu hadis. Ya, beliau mengimla sanadnya dulu. Haddatsana fulan, qala haddatsana fulan. Murid-muridnya nulis. Murid-muridnya apa? Nulis sanadnya. Ya. Sampai selesai, ya, jelas ya, selesai sanadnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diam sampai di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau diam untuk memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk menulis, mencatat, mengimla. Yakni matan hadisnya belum beliau sampaikan, beliau skip dulu, beliau berikan kesempatan muridnya untuk selesai menuliskan sanad. Nah, dalam keadaan seperti itu masuklah seorang ulama, seorang ahli ibadah, kalau nggak salah Musa bin siapa gitu, ya saya lupa namanya, ya. Kemudian dia terkenal sebagai ahli ibadah, ya. Maka Syarik ketika melihat wajahnya terang benderang, cerah, kemudian beliau bersabda, Syarik berkata, memuji abid tersebut. Syarik berkata, man kasura salatuhu bil lail, ya, hasuna wajhuhu bin nahar, ya. Man kasurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Siapa yang banyak salatnya di malam hari, maka akan indah wajahnya di siang hari. Nah, sebagian murid-muridnya Syarik ada yang salah paham. Dia kira itulah matan hadisnya. Maka dia tulislah, qala Rasulullah SAW, man kasurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Ditulis, dikira itu matan, padahal belum. Bukan itu matannya. Jelas sampai sini ya. Nah, ini mudraj pada as-sanad. Mudraj pada as-sanad. Nah, wallahu taala alam bisawab. Dan mudraj ini yang melakukannya bisa jadi seorang sahabat sebagaimana Abu Hurairah tadi, ya. Bisa jadi yang melakukannya tabi'in sebagaimana Az-Zuhri, atau bisa jadi di bawahnya. Yang jelas siapapun yang menambahkan bagian atau potongan kalimat pada sanad adapun pada matan yang bukan bagian darinya, tanpa ada bayan dan tanpa ada fasil, maka ini dinamakan mudraj. Dan alasan munculnya mudraj atau diantara asbab munculnya mudraj, kita sudah sebutkan beberapa diantaranya tadi. Yang pertama, diantara sebab munculnya mudraj adalah karena syarhu gharib. Si alim ingin menjelaskan suatu kosakata yang asing dalam hadis, yang mungkin banyak orang tidak tahu maknanya, beliau ingin jelaskan tapi tidak ada bayan dan fasil. Sebagaimana Az-Zuhri tadi menjelaskan makna tahannus, beliau katakan wa huwa ta'abbud. Ini syarah gharibil hadis, tanpa ada bayan, tanpa ada fasil, sehingga jadilah mudraj. Ya. Atau misalnya sebab yang lain dari munculnya mudraj selain dari syarah gharibil hadis adalah istinbat fikih. Istinbat apa? Fikih. Sebagaimana ucapan Abu Hurairah tadi, asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar. Asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar. Afwan sebentar. Baik. Jelas ya, jadi kadang mudraj itu muncul karena istinbat, ya, istinbat fikih. Ya, dia menyampaikan bahwa faedah dari atau hukum yang diambil dari hadis ini adalah ini. Cuman dia tidak memisahkan antara pendalilannya dengan dalilnya. Seperti Abu Hurairah tadi, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang dari Abu Hurairah tadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nah, maka ini salah satu sebab kenapa terjadi al-mudraj. Karena apa? Karena terkadang seorang alim mengambil istinbat fikih dari suatu hadis tapi disambungkan dengan hadisnya.
Ya, seperti misalnya hadis man massa dzakarahu ya wa farjahu wa unsayaihi falyatawaddo. Siapa yang menyentuh dzakarahu atau farjahu bagi perempuan, al-farj, wa unsayaihi ya falyatawaddo. Kalimat wa unsayaihi ini tambahan mudraj di tengah sanad. Ya. Tambahan mudraj di tengah sanad. Kalau nggak salah dari Suhail bin Abi Saleh. Suhail bin Abi Saleh. Beliau menambahkan di tengah-tengahnya wa unsayaihi sebagai istinbat fikih, bahwa yang membatalkan wudu bukan hanya menyentuh kemaluan saja, tapi menyentuh daerah di sekitarnya. Wa unsayaihi. Ya. Ini juga membatalkan wudu. Jadi beliau tambahkan di situ wa unsayaihi, ini tambahan istinbat fikih dari beliau, cuman tidak dijelaskan bahwa ini bukan bagian dari matan, bukan bagian dari hadis. Langsung beliau tambahkan di tengah-tengah begitu saja tanpa ada fasil dan tanpa ada bayan. Maka ini juga menjadi penyebab terjadinya al-mudraj. Nah, wallahu taala alam bissawab. Summa qala rahimahullahu taala. Nah, selesai ya pembahasan al-mudraj. Qala rahimahullahu taala wal mawdu'u wa huwa al-mukhtalaqul masnu'u wa qad yulaqabu bi al-mardud wal matruk al-matruk wal batil wal mufsad. Wal maudu' wa huwa al-mukhtalaful masnu'. Pembahasan berikutnya, jenis hadis yang ke-24 atau pembahasan yang ke-24 adalah al-maudu'. Al-maudu' adalah hadis palsu. Kata beliau al-mukhtalaqul masnu', hadis yang diciptakan dan diada-adakan. Hadis yang diciptakan dan diada-adakan. Al-mukhtalaqu al-masnu'. Ya. Karena itulah al-maudu' ya selayaknya dikatakan seperti itu, al-maudu', tidak dikatakan hadisun maudu'. Ya. Kalaupun dikatakan hadisun maudu', maka penyebutan hadis di situ sama seperti kalau kita bilang uang palsu. Ya ini bukan uang. Ya. Ketika dikatakan hadisun maudu', ya ini bukan hadis. Bukan Bukan hadis. 6. Al-maudu' kata beliau al-mukhtalaqul masnu', hadis yang diada-adakan, dibuat-buat. Kalau seperti ini kan masih terlalu global ya. Ya, dari mana kita tahu diada-adakan? Dari mana kita tahu dibuat-buat? Nah, ini kan butuh penjelasan lagi. Makanya definisi al-maudu' adalah al-mukhtalaqul masnu'. Ini bukan definisi terhadap mahiyahnya, intinya maudu'. Ya. Kenapa? Karena sekedar mengatakan bahwa maudu' itu diada-adakan dan dibuat-buat itu belum cukup untuk kita gunakan ya menghukumi suatu hadis itu maudu'. Ya. Karena berapa banyak hadis maudhu yang maknanya benar. Ya, ini sejalan dengan hadis-hadis yang sahih tapi dia maudhu. Nah, kalau begitu apa itu al-maudhu? Al-maudhu definisinya adalah al-hadis ya, adalah hadis ya yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang kadzab. Ya. Hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang kadzab. Nah, kalau ada hadis di dalam sanadnya terdapat rawi pendusta. Ya, di mana ibarat para ulama dalam jarh wa ta'dil kadang dikatakan kadzab. Kadang dikatakan kadzab. Kadang dikatakan dajjal. Kadang dikatakan ruknun min arkanil kadzib. Ruknun min arkanil kadzib. Kadang dikatakan yakdzib. Kadang dikatakan wadda, pembuat hadis maudhu. Dan kadang dikatakan yada'ul hadis. Kadang dikatakan yada'ul hadis. Nah, ini semua takbirat, lafaz-lafaz jarh wa ta'dil yang menunjukkan bahwa seorang perawi itu kadzab. Nah, kapan ada rawi-rawi yang disifati dengan sifat ini, salah satu dari sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, maka hadis tersebut dihukumi maudhu. Dihukumi palsu, maudhu. Baik. Kata beliau, nama lain dari al-maudhu adalah al-mardud. Ya. Adalah al-mardud. Nah, ini tentunya menamakan maudhu dengan mardud ini bentuk tasahul ya. Yani kalaupun atau bukan kita katakan bentuk tasahul. Kalaupun ada yang menamakan seperti ini itu mimbab mujamalah ya, mujamalah atau musamahah. Yani digampang-gampangkan. Ya, wa illa al-mardud itu tidak bisa diidentikan dengan al-maudhu. Mardud itu lebih umum kan begitu. Dhaifun hadis mardud. Ya. Maka menamakan al-maudhu dengan al-mardud ini fihi tasamuh ya, tasahul, yani terlalu menggampangkan. Walaupun mungkin ada sebagian ulama yang menamakan seperti itu, tapi
Istilah yang masyhur tidak demikian. Istilah yang baku al-mardud itu lebih umum. Lebih umum. Al-mardud mencakup maudhu, matruk dan seterusnya. Nah, karena mardud kan ada dua ya. Al-mardud justru yang masyhur al-mardud adalah nama lain dari al-dhaif dalam artian umum. Dhaif dalam artian umum namanya apa? Al-mardud. Makanya mardud kan ada dua. Ada mardud yang yasluhu fi syawahid wal mutaba'at dan ada mardud yang la yasluhu fi syawahid wala al mutaba'at. Maka al-mardud di sini masih terlalu global, ya. Walaupun ada yang mengitlakkan kata mardud untuk maudhu, tapi itu mimbab apa? Al-musahalah. Nah, kemudian yang kedua al-matruk. Wal matruk, maudhu juga ada yang menamakannya al-matruk. Ini juga mimbab kita bawa kepada apa yang kita sebutkan tadi, bahwa itu bentuk mujamalah ya, musamahah dalam hal ini. Nah, mengapa? Karena al-matruk secara istilah punya makna tersendiri. Al-matruk nanti akan datang kan, bahwa al-matruk adalah hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang muttaham bil kadzib, bukan kadzab, baru muttaham. Sekedar muttaham bil kadzib tapi bukan kadzab. Nah, yang seperti ini matruk. Jelas ya? Namun ada ulama yang menamakan maudhu dengan nama al-matruk, dan kita katakan ini tidak sejalan dengan istilah yang masyhur. Istilah yang masyhur matruk itu berada di bawahnya berada setelah al-maudhu. Al-maudhu lebih parah, setelah itu baru al-matruk. Kemudian ada juga yang mengatakan al-batil. Nah, ini juga al-batil, dan ini banyak penggunaan para ulama. Ketika dikatakan hadza hadisun batil, yakni maudhu. Ya, ketika para ulama mengatakan hadza hadisun batil, maka apa ya? Itu bermakna al-maudhu. Maka untuk yang ketiga ini al-batil, ini istilah yang banyak digunakan oleh para ulama untuk al-maudhu. Mereka mengatakan al-batil. Kemudian yang terakhir wal mufsad, yang rusak, yang dirusak. Ya, dan ini itlaknya jarang sekali ada yang gunakan. Ya, jarang sekali ada yang menggunakan mufsad ya untuk mentakbir al-maudhu. Al-maudhu dia katakan mufsad. Ini sangat jarang sekali didapatkan dari kalam ulama, tapi ada, namun sangat jarang sekali. Jadi dari 4 penamaan maudhu ini, yang paling sering adalah al-batil. Yang paling sering adalah al-batil. Al-mufsad paling jarang digunakan. Sangat jarang sekali ditemukan para ulama menggunakan al-mufsad untuk maudhu. Sementara al-mardud dan al-matruk ini mimbab musahalah ya, tasahul. Nah, ya ini dimaklumilah kalau ada yang mendefinisikan seperti itu atau menyamakan istilahnya. Namun yang masyhur, yang menjadi istilah baku di kalangan para ulama, al-mardud itu lebih umum dibandingkan maudhu, dan al-matruk itu masih mending dibandingkan al-maudhu. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Nanti kita insyaallah taala kita akan terangkan al-matruk. Qala rahimahullahu taala wal maudhu'u wa huwal mukhtalaqul masnu'. Kita katakan bahwa maudhu adalah hadis yang di dalam sanadnya ada rawi yang kadzab. Ada rawi yang kadzab. Kapan ada rawi kadzab di dalam sebuah hadis, maka dikatakan hadisnya maudhu'un. Hadisnya palsu. Nah, atau dikatakan hadisnya batil. Dikatakan hadisnya batil. Baik. Masalah yang pertama berkenaan dengan al-maudhu ini adalah dari mana kita bisa mengetahui seorang perawi itu berdusta. Ya. Dari mana kita bisa mengetahui seorang perawi itu berdusta? Yang pertama, cara yang pertama mengetahui seorang perawi berdusta adalah melalui pengakuan. yakni dia aqarra bi nafsih, dia mengaku. Ya, sebagaimana pengakuannya orang-orang zindiq. Ada sebagian zindiq yang kedapatan kemudian ketika akan dipenggal dihukum mati, dia mengatakan wada'tu fi dinikum 14 hadisan maudhu'an. Saya membuat dalam agama kalian 14.000 hadis palsu. Ya. Ini mengaku. Atau seperti perbuatannya Nuh bin Abi Maryam yang al-mulaqab bil jami, dikatakan Nuh al-jami. Dia mengaku mengatakan saya melihat manusia itu berpaling kepada fikihnya, fikihnya Abu Hanifah dan meninggalkan Quran. Maka saya pun membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan Al-Quran. Jadi cara mengetahui bahwa seorang perawi itu berdusta yang pertama adalah iqraruhu binafsih. Dia mengaku dengan sendirinya. Yang kedua adalah ma yaqumu maqamal iqrar. Dia tidak mengaku dengan mulutnya, tapi lisanul halnya menunjukkan dia mengaku. Ya, ma yaqumu maqamal iqrar. Yang menempati posisi sama seperti pengakuan. Yani dia tidak mengaku dengan lisanul maqalnya, tapi sebenarnya dia mengaku dengan lisanul halnya.
Misalnya ketika ditanya, kamu meriwayatkan dari si fulan, betul? Kan meragukan. Dia mengatakan, ya betul, saya meriwayatkan dari si fulan. Taib. Sekarang tahun berapa kamu lahir? Dia katakan, saya lahir tahun 430 Hijriah. Nah, 430 Hijriah. Dalam keadaan dia tidak tahu bahwa rawi atau guru rawi yang dia riwayatkan darinya, yang dia mengaku meriwayatkan darinya, ternyata meninggal tahun 435. Ya, bagaimana caranya dia meninggal kamu masih umur 5 tahun? Itu tidak mungkin. Maka di sini ketika dia mengatakan saya lahir 430, padahal guru ya yang dia mengaku meriwayatkan darinya meninggal 435, ya, atau bahkan mungkin dia meninggal di tahun yang sama dia lahir, ini adalah yaqumu maqamal iqrar. Ya, lisanul halnya menunjukkan dia kadzab. Dia ini berdusta dalam hadis. Jelas sampai sini ya? Berdusta dalam hadis. Nah, ini bentuk yang kedua. Jadi pengakuan ataukah sesuatu yang menyerupai pengakuan berupa lisanul hal. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui hadis itu maudhu adalah dengan melihat matannya. Kalau di matannya terdapat ar-rakakah fil lafadz, keanehan dalam lafadz, ataukah ada al-mujazafah, terlalu berlebih-lebihan dalam matan, dalam lafadz, maka ini juga pertanda itu maudhu atau salah satu tanda bahwa itu maudhu. Misalnya hadis yang hadis maudhu yang kita ketahui melalui matannya yang terdapat rakakah, keanehan di dalamnya, yaitu ketika matannya bertentangan dengan kaidah-kaidah yang mutawatir dalam syariat, bertentangan langsung dengan syariat. Ya, misalnya ada hadis palsu dikatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kuda, kemudian kudanya disuruh dibiarkan berlari sampai kudanya berkeringat, setelah itu dia menciptakan dirinya, yakni Allah menciptakan dirinya dari keringat kuda tersebut. Ini kan ya, rakaka jelas, masuk akal pun tidak, bertentangan dengan nas-nas syariat. Atau misalnya ada perbuatan tentang nabi tertentu yang merupakan kehinaan yang tidak mungkin nabi melakukan itu. Ini juga pasti maudhu, rakaka fil lafadz. Jadi yang dimaksud dengan ar-rakaka fil lafzil matan ya adalah matannya itu bertentangan dengan suatu hal yang maklum fid dini bid-darurah, bertentangan dengan ajaran Islam. Ataukah misalnya dalam matannya ada mujazafah, yakni ada suatu amalan, misalnya di antara bentuk mujazafah ada amalan yang kecil remeh tapi pahalanya luar biasa besar. Nah, ini kan bertentangan dengan kaidah asal dalam Islam, al-jaza' min jinsil amal. Pahala kalau mau besar, amalannya juga berat. Nah, ada hadis kadang misalnya siapa yang melakukan amalan ini kecil, amalannya remeh dalam artian bukan ibadahnya yang remeh, tapi dalam artian gampang sekali dikerjakan. Siapa yang mengerjakan ini, maka dia mendapatkan 10 kebebasan dari ini disebutkan. Nah, ini tanda-tanda hadis maudhu ini. Tanda-tanda hadis maudhu. Jelas ya, masa ada amalan kecil seperti itu yang insya Allah semua orang bisa kerjakan tapi pahalanya luar biasa. Mengalahkan misalnya puasanya Ramadan. Ya, mengalahkan pahala puasa Ramadan. Ini kan tidak sejalan dengan kaidah syariat. Nah, jelas ya. Jadi kadang hadis maudhu kita bisa lihat dari matanya. Baik. Dan sebagai penutup atau sebagai penutup majelis ini, kita katakan bahwasanya yang menentukan suatu hadis itu matannya terdapat rakakah atau matannya terdapat mujazafah, ya, ini yang menentukannya adalah para ulama. Para ulama yang menentukan ini hadisnya berlebihan, ini hadisnya menyelisihi kaidah-kaidah dalam syariat dan semacamnya. Tidak boleh sembarangan orang. Karena yang bisa menghukumi hal tersebut hanyalah orang yang sudah menguasai sifat dari syariat Islam, karakteristik dari syariat Islam, dan dia sudah bergelut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puluhan tahun sehingga dia kenal sekali sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti kita, misalnya kita punya teman dekat, kita sudah bersahabat dari kecil, sudah 30-an tahun bersahabat misalnya. Suatu ketika datang kabar kepada kita bahwa teman kita itu yang kita sudah bersahabat dengan dia 30 tahun sampai ke telinga kita bahwa teman kamu bilang begini dan begitu. Dia ngomong seperti ini dan seperti itu. Kita karena sudah kenal 30 tahun sama dia, kita bisa katakan enggak. Ini bukan tipikalnya dia. Ini saya yakin bohong. Pasti salah faham, pasti ada orang yang fitnah, ada yang sengaja mau adu domba. Tidak mungkin. Saya kenal orangnya, saya kenal tipikalnya, cara dia berbicara, pemilihan kata yang dia gunakan, intonasinya kalau dia berbicara saya tahu betul. Tidak mungkin kayak begini omongannya. Nah, demikianlah para ulama. Mereka sudah menghabiskan umur dalam hadis Nabawi sehingga mereka tahu betul bagaimana sifat-sifatnya sabda Rasulullah SAW.
Kapan mereka dapatkan aneh-aneh sedikit, mereka mengatakan, ini nggak mungkin sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Maka yang menentukan matan hadis tersebut rakakah, ya ada keanehan ataukah mujazafah, yang menentukannya adalah para ulama. Tidak bisa sembarangan orang. Taib, wallahu taala alam bisawab. Naktafi hadzal qadar wal ilmu indallah. Masih ada beberapa pembahasan lain tentang hadis al-maudhu. Insyaallah taala nuwasil fi al-usbu al-qadim biidznillah taala. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalikal qadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.